Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bahayanya menoleh ke belakang. Artinya yang terus-menerus memikirkan masa lalu, yang tidak dapat melupakan masa lalu, berbahaya. Bukan tidak boleh lagi mengingat hal-hal yang positif. Bukan tidak boleh lagi mengingat hal-hal yang menguatkan iman di masa-masa yang lalu. Tetapi ada banyak hal kita tidak perlu ingat lagi. Harus tinggalkan masa lalu itu dan arahkanlah pandanganmu pada masa depanmu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Dan sebelum kita akan baca firman Tuhan, mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau Tuhan kami, Kepala Gereja. Bahwa hari ini hamba-Mu yang terbatas, bahkan semua yang mengikuti channel YouTube ini, kami sangat bersyukur kembali lagi akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami di akhir zaman ini. Kami sudah siap untuk menerima firman Allah. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan untuk bahaya yang pertama, menoleh ke belakang akan mengakibatkan kebodohan secara rohani. Contoh, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka sementara menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian Tuhan. Dan Alkitab tulis mereka-mereka atau bangsa Israel sementara dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, bangsa ini masih mengingat tentang hal-hal yang ada di belakang mereka, yaitu tentang makanan yang ada di Mesir, tentang kehidupan yang ada di Mesir, di mana mereka anggap masa lalu mereka di Mesir, mereka anggap lebih baik daripada masa depan mereka yang mereka belum lihat di tanah perjanjian nanti. Mereka ingat terus masa-masa yang lalu. Artinya begini, jangan sampai kehidupan kekristenan kita sudah tahu dan sangat sadar hidup mulai tidak setia dengan Tuhan, hidup mulai ada penyimpangan-penyimpangan dari kehendak Tuhan, mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ingat hal-hal yang ada di belakang, sudah keenakan mereka hidup di dalam dosa. Seperti bangsa Israel ini yang sudah jadi sejarah dan fakta, di mana dari sekian juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ternyata cuma 2 orang yang selamat dan masuk ke tanah Kanaan, yaitu hanya Yosua dan Kaleb. Dan rata-rata mereka itu mati di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan Alkitab katakan, mereka-mereka itu dengar firman Tuhan. Mereka-mereka itu dengar janji Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi dengan mereka menoleh ke belakang, mengakibatkan mereka menjadi bangsa yang bodoh, bangsa yang tidak masuk ke tanah perjanjian Tuhan, kecuali Yosua dan Kaleb. Kemudian bahaya yang kedua, menoleh ke belakang akan mengakibatkan ketidaktaatan. Contoh,
kisah tentang istri Lot dalam Kejadian pasal 19 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Puji Tuhan, ceritanya begini, setelah keluarga Lot ini diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah di tanah Sodom dan Gomora. Alkitab berkata bahwa kota Sodom dan Gomora ini akan dibinasakan. Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan, akan dibumi hanguskan. Dan masalahnya, Lot sekeluarga tinggal di kota tersebut, kota Sodom dan Gomora. Dan puji Tuhan, serta kita perlu bersyukur kepada Tuhan, ternyata keluarga Lot jadi pilihan Tuhan untuk diselamatkan dari kota Sodom dan Gomora yang akan dibinasakan itu. Sehingga Tuhan pun suruh malaikatnya untuk jemput Lot sekeluarga untuk keluar dari kota yang akan dibinasakan itu. Dan Alkitab berkata, sekalipun malaikat Tuhan yang jemput langsung kepada Lot sekeluarga dengan pesan Tuhan yang sangat jelas dan firman Tuhan yang sangat tegas, supaya larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Sudah sangat jelas. Asitoh untuk istrinya Lot berkata, kita akan baca ayatnya yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Jadi orang yang tidak bisa melupakan apa yang ada di belakang, harta benda, kekayaan, jabatan, sehingga mengakibatkan ketidaktaatan istri Lot ini dalam mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, dan lain-lain. Dan akibatnya ternyata istri Lot ini menoleh ke belakang. Sekali lagi, dengan menoleh ke belakang, akibatnya sangat berbahaya. Istri Lot pun jadi tiang garam. Kematian, kebinasaan terjadi. Lalu pertanyaannya, apakah sebagai orang Kristen tidak boleh jadi kaya? Jawabannya boleh sekali dan sangat boleh. Dan itu adalah rancangan Tuhan dan kerinduan Tuhan untuk anak-anaknya, untuk umat-umatnya akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Akan tetapi jangan kekayaan itu akan menjadikan kita tidak taat kepada Tuhan. Sebab ada banyak contoh orang-orang yang sudah jadi kaya raya, justru tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan. Sudah jadi kaya raya, tidak setia lagi melayani Tuhan karena terlalu sibuk. Puji Tuhan. Kemudian bahaya yang ketiga, menoleh ke belakang mengakibatkan kebutaan secara rohani. Contoh Raja Saul. Raja Saul dibutakan kerohaniannya karena gengsinya, oleh jabatannya, kekhawatirannya, dan oleh ketakutannya. Dan firman Tuhan berkata, Raja Saul sudah takut lebih dahulu. Jangan-jangan jabatannya sebagai raja hilang, sehingga Raja Saul tidak dapat melihat lagi tentang rancangan Tuhan yang indah di dalam hidupnya, yang sebenarnya kerajaannya akan dikokohkan. Akan tetapi apa yang terjadi? Raja Saul ini melakukan hal-hal yang bodoh. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Dan ayat-ayat ini menceritakan Raja Saul sangat ketakutan dan sangat terdesak pada waktu itu. Sebab orang-orang Filistin dan tentara orang Filistin yang jumlahnya sangat banyak itu akan menyerang bangsa Israel, akan menyerang Raja Saul dan rakyatnya. Dan kebodohan dari Raja Saul akibat terdesak. Harusnya yang mempersembahkan korban bakaran tersebut adalah Samuel. Dan karena Samuel lama
Maka datanglah Raja Saul dengan berani dan bodohnya itu, langsung mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu. Kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Puji Tuhan, ternyata dengan ketiga hal tersebut di atas, bahwa menoleh ke belakang tidak dapat melupakan hal-hal yang ada di belakang, sangat berbahaya, sebab akibatnya fatal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.